إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil ibadi yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشافعي في المحشر وعلى آله وأصحابه الأطهار. الله أكبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah, kembali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, sejak tadi malam kita telah mendengar takbir berkumandang, maka kita paham bahwa Ramadan, tempat berdoa yang ijabah, telah berlalu. Sudahkah kita kemarin berdoa dengan sungguh-sungguh? Ramadan yang ada satu malamnya adalah Lailatul Qadar, yang memberikan kita ibadah 1000 bulan atau 83 tahun hanya dalam satu malam saja, juga telah berlalu. Sudahkah kita mendapatkannya? Padahal kita sadar rata-rata usia kita hanya 60 sampai 70 tahun saja. Ramadan yang mana satu hari puasa yang pecah tidak bisa diganti walaupun kita berpuasa 1 tahun lamanya di luar Ramadan, telah berlalu. Mampukah kita menggantinya dengan pahala yang sebanding? Ramadan yang mana mempertemukan kita kebersamaan keluarga, suami, istri, anak-anak saat berbuka dan sahur telah berlalu. Yakinkah kita akan berkumpul bersama kembali tahun depan? Ramadan sebagai tamu terbaik telah pulang. Apakah akan datang kembali? Kita belum tentu akan bertemu lagi. Namun kita semua berharap Allah memberikan kita umur yang panjang. Allahu Akbar jamaah. Id yang dirahmati Allah, Idul Fitri yang katanya hari kemenangan. Sudahkah kita merasa menang? Sudahkah kita berlomba dengan sungguh-sungguh agar menang? Idul Fitri yang katanya kembali tempat suci, lahir kembali seperti bayi yang baru lahir. Sudahkah kita merasa suci dari dosa kita? Ataukah kita menjadi orang yang rugi saat ini? Wa rugima al-qardu dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yaghfarlah. Sungguh sangat hina dan rendah, kata Nabi, celaka dan rugi seorang yang datang kepadanya Ramadan kemudian bulan itu berlalu sebelum untuknya dosa-dosanya diampuni.
Mari yuk sama-sama kita introspeksi diri kita agar maksimal di tahun yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, mari kita perhatikan perbandingan antara puasa ular dan puasanya ular. Puasanya ular, ketika ular mengganti kulitnya, ia harus berpuasa tanpa makan dalam kurun waktu 5 sampai 10 hari. Setelah puasanya tunai, kulitnya terlepas, muncullah kulit yang baru. Wajah ular sebelum dan sudah puasa tetaplah sama. Nama ular setelah puasa tetaplah ular. Makanan ular setelah puasa tetaplah sama. Cara bergerak ular pun tetap sama. Tabiat dan sifatnya juga tetaplah sama. Kita bandingkan dengan puasanya ular. Puasa yang benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kualitas hidupnya. Karena ia asingkan dirinya, badannya dibungkus rapat tertutup dalam kepompong sehingga tidak mungkin lagi melampiaskan hawa nafsunya. Setelah berminggu-minggu berpuasa, maka keluarlah seekor makhluk yang sangat indah bernama kupu-kupu. Wajah ular yang sebelum berpuasa berubah menjadi indah mempesona. Nama ulat setelah berpuasa berubah menjadi kupu-kupu. Makanan ulat juga berubah dari makan daun menjadi mengisap madu. Cara bergeraknya pun berubah dari menjalar menjadi terbang di awang-awang. Tabiat dan sifatnya berubah total. Maka janganlah kita menjadi ular, jadilah kita ulat menjadi kupu-kupu, menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun ke tahunnya. Kita terapkan amalan Ramadan kita seperti sholat jamaah kita, bacaan Quran kita, dan sabar kita terapkan di luar Ramadan. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah. Jikalau kita tidak yakin memang pada hari kemenangan ini, andaikan kita tidak yakin pun diri kita kembali suci, namun ada kabar gembira untuk kita yang datang pagi ini untuk sholat Id bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas ini. Sebagaimana hadis dari Al-Baihaqi yang maksudnya adalah, jika kita mampu melihat hal yang gaib, mendengar hal yang gaib secara utuh, maka kita akan bisa melihat malaikat berdiri di pinggir-pinggir jalan seraya menyeru, ya umat Muhammad ukhruju ila rabbi karim ya'til jazil wa yaghfiru dzanbal azim. Kata malaikat, wahai umat Muhammad, keluarlah kalian menuju Rabbmu yang mulia, yang memberikan ganjaran dan mengampuni dosa-dosa yang besar. Apabila kaum muslimin telah sampai di tempat sholat mereka, Allah berfirman, wahai malaikatku, apakah ganjaran bagi orang yang apabila telah selesai dari pekerjaannya? Malaikat menjawab, Tuhan kami, tentu ia akan diberikan upah. Maka Allah berfirman, asyhadukum inni qad ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim radiyallahu anhu firti. Saksikanlah wahai malaikat bahwa aku pada hari ini memberikan ganjaran dari puasa dan sholat mereka dengan keridoanku dan ampunanku. Maka jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah kita yang hadir di rumah Allah ini telah mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kalau kita menoleh ke kiri ke kanan kita, ke depan dan ke belakang kita saat ini, maka kita bisa melihat sebagian besar orang di sekeliling kita memakai pakaian dan baju yang baru. Apa artinya? Artinya adalah kita telah mengerjakan sunnah Idul Fitri, yaitu sesuai yang disunahkan Rasulullah bahwa hendaklah kita memakai pakaian yang terbaik di 2 hari raya. Mudahan ini menjadi pahala yang besar di awal pagi hari ini. Namun ada hal yang berbeda kepada Umar bin Abdul Aziz, seorang kepala negara, seorang Khalifatul Rasyidin yang kelima. Beliau mempunyai anak. Ketika hari raya, suatu hari Umar melihat putranya Abdul Malik sedang memakai baju yang usang, baju yang tidak baru, alias baju yang lama. Lalu Umar menangis. Putranya yang melihat sang ayah menangis bertanya, wahai ayah, apa yang membuat engkau menangis? Maka Umar menjawab, wahai putraku, aku takut bila engkau keluar rumah bermain dengan teman-temanmu, engkau keluar rumah dengan hati yang hancur dan sedih. Lalu apa kata putranya? Putra yang berbakti berkata, orang yang hatinya hancur wahai Allah, wahai ayah, orang yang hatinya hancur adalah mereka yang bermaksiat kepada Allah, mereka yang durhaka kepada bapak ibu mereka. Dan aku berharap wahai ayah, agar Allah meridhoiku berkat ridhomu sebab kepadaku wahai ayahku. Segera saja Umar memeluk putranya dengan erat, kemudian dia berdoa dan akhirnya di kemudian hari putranya menjadi seorang yang zuhud, alim, yang rendah hati.
Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, inilah contoh yang soleh, anak yang soleh yang menempatkan Allah di level tertinggi, meletakkan derajat bapak ibunya setelah Allah, derajat tertinggi di antara semua manusia. Seorang anak yang benar-benar sadar bahwa ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahannya orang tua. Percuma jamaah rahimakumullah jika Allah ridho kepada kita, tetapi bapak ibu kita tidak ridho kepada kita. Jangan kita membuat bapak ibu kita marah, karena kemarahannya orang tua adalah kemarahannya Allah. Percuma Allah ridho kepada sholat tarawih kita, kalau bapak kita tidak ridho, ibu kita tidak ridho. Percuma puasa kita diridhoi Allah, kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita selama Ramadan. Percuma Allah ridho kita masuk ke dalam surga, kalau orang tua kita tidak ridho, maka kita akan keluar dari surga. Maka jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, semestinya setelah pulang dari masjid ini, kita datang kepada bapak ibu kita. Kita ingin mencium tangan dan pipinya, memeluk erat keduanya. Namun apalah daya, bapak ibu kita sudah tiada, tidak ada lagi di dunia ini. Mereka sudah dipanggil oleh Allah. Oleh karena jangan sampai kita tidak berziarah ke makam mereka. Kunjungi, bersihkan pusarannya. Kita perlu sadari bahwa mereka yang di alam kubur sana menunggu panjatan dari doa kita. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai hadirin yang masih mempunyai ibu, sadarlah kalian semua, walaupun diri kita ini mati dengan Allah, walaupun kita meninggal di hati dengan Allah, tidak akan mampu membalas kebaikan ibu kita. Dalam kisah yang terkenal, ketika seorang penduduk Yaman yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya, lalu bertemu dengan Ibnu Umar, dia berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kebaikan ibuku dengan menggendongnya mengelilingi Ka'bah?" Maka Umar menjawab, "Belum. Walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika dia melahirkan, belum mampu membalaskan kebaikannya. Satu tarikan nafas saat ibu melahirkan kita saja belum tentu bisa kita balas. Lalu gimana dengan perjuangan ibu demi hidup kita ini? Ibu rela tidak puasa saat ibu mengandung kita dalam rahimnya. Juga tidak puasa selama menyusui kita sampai 2 tahun. Berkali-kali ibu terbangun dari tidurnya karena mendengar tangisan kita saat bayi. Berapa kali ibu berbohong kepada anaknya, "Ibu kenyang nak, ibu tidak lapar nak," demi melihat anaknya makan terlebih dahulu, walaupun ibu kita dalam keadaan yang sangat lapar. Apakah diri kita masing-masing lebih suci dari ibu kita? Sejahat-jahatnya ibu di mata kita, sesalah-salahnya ibu kita bertindak, sekejam-kejamnya ibu kita mendidik kita, dia tetap ibu kita walaupun manusia yang harus kita muliakan sampai akhir hayatnya. Bidadari yang tak bersayap yang Allah turunkan, anugerahkan kepada kita, dialah penyebab kesuksesan kita di dunia, dan ibulah salah satu penyebab kita masuk ke dalam surga. Maka janganlah menunda datang kepadanya, jangan menunda meminta maaf kepadanya walaupun hanya dengan video call. Datang, cium tangannya, peluk erat tubuhnya, bersimpuh memohon ampun padanya atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Betapa banyak kata-kata kita yang membuat ibu sedih, membuat ibu menangis. Betapa banyak kelakuan yang membuat ibu menguskan dada dan beristighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai hadirin yang masih mempunyai bapak, sadarlah bagaimanapun juga kita tidak bisa mengembalikan tubuh bapak kita yang dulu kekar, namun sekarang sudah mulai lemah, peliput, lesu, termakan oleh usia. Betapa kerasnya ayah kita dalam mencari nafkah, kadang hujan kehujanan, kadang panas kepanasan, namun yang ada di hatinya adalah bagaimana anak-anaknya bisa makan, bisa bertumbuh besar, bisa sekolah yang tinggi. Kita yang saat ini menjadi ayah dengan kondisi yang pas-pasan mungkin baru ngerti, baru sadar betapa sedihnya. Mengapa kita pahamnya bapak kita dulu tidak memakai baju baru saat lebaran demi anaknya. Maka masihkah kita pantas merasa lebih suci dari ayah kita? Merasa lebih hebatkah kita dari ayah kita? Mintalah maaf kepadanya dan berjanjilah akan menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang mampu membuat ayah bangga di dunia terlebih dan di akhirat nanti. Dan akhirnya
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk saling memaafkan satu sama lain, antara istri dan suami, antara tetangganya, saling memaafkan, dan kita benar-benar keluar dari Ramadan ini pada hari ini menjadi bayi yang lahir suci seperti bayi yang baru lahir. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على أشرف المالك سيدنا يا مولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah salat Fitri yang dirahmati Allah, janganlah kita seperti sebuah tandon yang kosong, yang terbengkalai, yang mana tandon itu terisi dengan air yang penuh, lalu kemudian tandon itu bocor sehingga airnya habis ditelan masa, dan tandon itu pun sendiri hancur terkeping-keping. Maka kata Rasulullah, ketika di akhirat nanti kita datang semua, ada orang yang datang dengan pahala salat tarawihnya, pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dikumpulkan semuanya. Namun kemudian datanglah orang-orang yang pernah dia sakiti, orang-orang yang pernah dia pukul, orang-orang yang telah pernah mereka hina. Dia datang kepada Allah, wahai Allah, dia telah pernah menghinaku, dia telah pernah memukulku, maka saya tidak terima. Maka Allah katakan kepada Allah, serahkanlah amal ibadahnya sebagai balasan yang setimpal padanya. Sampai amal ibadah itu habis, ibadah sholat kita habis, pahala puasa kita habis, tetapi masih ada ternyata orang yang kita sakiti antri di belakang sana meminta pertanggungjawaban kita, dan akhirnya tidak ada jalan lain kecuali dosanya dilimpahkan kepada kita semua. Oleh karena itu, dan habis dosa-dosa mereka dilimpahkan kepada kita semua, dan kita pun dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka di ujung khutbah kedua ini, marilah kita sama-sama berintrospeksi diri, marilah kita saling memaafkan satu sama lain. Jangan ada dendam sumat di antara anak dan orang tua. Jangan ada dendam di antara suami dan istri. Jangan ada dendam di antara tetangga-tetangga kita, agar di akhirat nanti kita mendapatkan amalan yang sempurna, mendapatkan pahala yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qulil hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma ij'al idana hadza sa'adatan wa talahuman wa masaratan wa tarahuman wa zidna fi mudnin aw alfatan wa hana'an wa mahabbatan wa idmu alaihi bil khair wa rahmah wal yamin wal barakah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala